Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Purba. Saya berkuliah di Universitas Simalungun, tepatnya di Prodi Pendidikan Sejarah. Saat ini saya sudah semester 2, menjelang semester 3 lah. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama kali di Jawa. Kerajaan tersebut berdiri pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fata. Siapa Raden Fata? Raden Fata adalah anak terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Garwa Ampean. Garwa Ampean itu nama bapaknya ya. Kira-kira pada tahun 1475 Masehi, Raden Fatah menjalankan perintah gurunya ya, dengan membuka madrasah atau pondok pesantren di daerah tersebut. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, kerajaan tersebut kemudian menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah. Daerah tersebut bernama Gladahwangi. Saya akan menyinggung sedikit tentang letak Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah. Letak Demak sangat menguntungkan, baik di dunia pertanian maupun perdagangan. Pada zaman dahulu, wilayah Demak terletak di tepi selat, di antaranya Pegunungan Muria dan Jawa. Selat tersebut menjadi jalur transportasi dagang dari Semarang menuju ke Palembang. Hasil panen sawah di daerah Demak pada zaman dahulu sudah baik. Pada abad ke-14, agaknya Demak telah menjadi gudang padi dari daerah pertanian di tepi selat tersebut. Siapa yang menandatangani proklamasi? Bukan saya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak. 1. Raden Fatah. Sudah disinggung di atas, Raden Fatah adalah raja pertama yang memerintah di Kerajaan Demak. 2. Adipati Yunus. Adipati Yunus adalah anak dari Raden Fatah. 3. Sultan Trenggana. Sultan Trenggana adalah saudara dari Adipati Yunus. Setelah saya menyebutkan beberapa raja tadi, saya juga akan menyinggung
masa keruntuhannya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah Sultan Trenggana meninggal. Yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sepolepen. Pangeran Sepolepen ini adalah anak dari Sultan Trenggana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit. Amin. Wa inni bulan azaib. Amin. Kasana kasini cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wah amat sulit. Amin. Kawan-kawan pada pelit. Amin. Kepala sakit pusing melilit. Amin. Tidur pun sulit. Amin. Pemasukan sedikit. Amin. Au kepala ini rasanya atit. Amin. Kali aza ada rizki dikit. Amin. Kirimin amin. Balik laptop. Pangeran Sepolepen adalah yang berhak mewarisi kerajaan tersebut. Tetapi ia terbunuh di tangan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ini pun anaknya Sultan Trenggana ini. Jadi 1 melawan 1, berarti laki-laki ya. Dasar. Kemudian Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh anak dari Pangeran Sepolepen. Berarti balas dendam ya teman-teman. Ini nggak boleh ini kalau balas dendam ini. Yang buruk dibalas dengan baik. Jangan yang buruk dibalas dengan buruk. Ingat teman-teman. Itu pesan dari saya. Anak dari Pangeran Sepolepen juga menghabisi anak buah dari Sunan Prawoto. Berarti anak dari Sunan Sepolepen ini pendekar ya teman-teman. Bisa dihajarnya semua. Mungkin aku pun bisa dihajarnya nih ya. Anak Pangeran Sepolepen, Aryo Penangsang, berebut tahta dengan menantu Sultan Trenggana, yaitu Jakatingkir Sutowijoyo. Di saat perebutan tersebut, Jakatingkir menang dan Jakatingkir naik tahta dan memiliki gelar Sunan Hadiwijaya. Dan kekuasaan dipindahkan ke Pajang. Pajang itu tepatnya di Indonesia teman-teman, tapi daerahnya saya kurang tahu. Nanti kita sama-sama cari di Google. Google mengetahui segalanya teman-teman. Jadi segala sesuatu yang kalian tidak tahu, tanyakanlah kepada Google. Mudah-mudahan Google bisa menjawab teman-teman. Maaf, aku yang salah. Malang City Producer Club. Remake. Kembali ke laptop. Jakatingkir naik tahta dan kekuasaan dipindahkan ke Pajang. Demak kemudian ganti status menjadi kadipaten. Baiklah teman-teman, hanya demikian yang dapat saya jabarkan dan saya jelaskan mengenai Kerajaan Demak tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua yang mendengarkan, terutama untuk saya pribadi. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam pembuatan video ini dan di video ini juga, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya teman-teman semua dan Allah bisa menerima permintaan maaf saya. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think I'm losing my mind.
trying to stay inside the lines. It's like you're